diolok, dihina, dihujat, difitnah. Apa kebaruan dari Prabowo? Apakah semuanya hanya akan melanjutkan, tapi akan ada hal-hal yang baru dari Prabowo Subianto? Bahwa isu HAM itu akan selalu jadi catatan Pak Prabowo dalam rekam jejak perjalanan karir dan militer Anda. Jadi Pak Prabowo merasa tidak perlu lagi menjelaskan apa latar belakang, apa konteks peristiwa ketika itu? Beli pesawat tempur dari luar, sekarang terpaksa kita beli. Tapi kita ingin ambil semua teknologi, belajar dan kita bangun di Indonesia. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Ini adalah rangkaian Mata Najwa yang berbincang dengan para tokoh bangsa yang juga akan maju dalam kontestasi 2024. Dan kita memulainya dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, dan bakal calon Presiden 2024, Prabowo Subianto. Pak Prabowo, Assalamualaikum, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di Mata Najwa. Terakhir kali wawancara seperti ini sudah lama, jadi senang bisa dapat kesempatan lagi Pak. Terima kasih, saya diundang. Pak Prabowo, benarkah kalau Bapak banyak berubah sekarang? Karena ada kesan dulu itu Prabowo Subianto meletup-letup, tapi sekarang tampaknya jauh lebih kalem Pak. Saya kok merasa tidak terlalu berubah saya. Soalnya dulu mungkin persepsinya, ya, persepsinya mungkin momen di mana media menangkap saya pada saat itu, saya sedang semangat gitu. Ya. Jadi di politik di Indonesia ini, kalau kita keliling dan ketemu rakyat, ya. Kita bayangkan ya, rakyat datang dari jauh, dia kumpul, dia nunggu berjam-jam di panas terik matahari untuk menunggu tokoh yang dia ingin dengar pandangan-pandangannya. Kemudian kita sebagai tokoh yang datang, kita datang. Ini masa rakyat yang datang jauh, berdiri lama di panas terik matahari, dan kita bicara biasa-biasa saja dengan nada yang biasa-biasa saja. Menurut saya kurang menghormati rakyat di situ. Jadi akhirnya ya, kalau Anda perhatikan di mana-mana, saya berpandangan kita harus bicara dengan semangat. Nah, mungkin bicara dengan semangat ini dipersepsi oleh elit ya. Media itu elit loh. Ya kan? Meletup-letup. Dan pers ini pinter. Yang diambil kadang-kadang yang itu saja. Yang meletup-letup. Nah, alhamdulillah saya diundang sekarang. Jadi saya nggak usah meletup-letup. Karena ya, tapi jangan Pak, saya justru kepengen mereka duduk nggak terlalu panas, ya kan? Tapi saya justru kepengen Pak Prabowo meletup-letup juga Pak, jangan terlalu kalem sedikit malam ini Pak, harus ada meletup-letup. Tadi menarik Pak Prabowo bilang persepsi. Apalagi Pak Prabowo yang menurut Bapak kerap disalah persepsikan atas sosok Bapak? Ya begini, saya memang bagaimanapun riwayat saya kan sebagian besar sebagai prajurit, sebagai tentara. Ya. Prajurit itu, tentara itu hidupnya keras. Ya. Saya apalagi lama sekali di pasukan tempur. Nah, Bapak tidak pernah prajurit di belakang meja ya Pak? Kayaknya sebentar sekali di belakang meja. Ya.
Jadi kalau di prajurit pasukan tempur itu ibaratnya itu Mbak Najwa, mereka itu ibaratnya itu harimau. Ya, harimau, dan mereka kita butuh harimau-harimau ini untuk membela negara. Kalau negara kita diganggu, tentara kita mau yang harimau, ya, bukan yang embe gitu. Ya, jadi ada pepatah Mbak Najwa, pepatah yang diajarkan ya. 1000 kambing dipimpin oleh harimau, kambingnya akan mengaum semua. 1000 harimau dipimpin kambing, harimaunya akan embe semua. Nah, kita waktu itu harimau harus dipimpin harimau. Jadi mungkin persepsinya Prabowo itu keras. Ya, Prabowo itu serem gitu kan. Kan saya nggak serem sekarang. Iya kan? Jadi itu masalahnya. Jadi kita harus, jadi Prabowo yang asli itu sebetulnya nggak serem. Nggak serem. Iya. Lembut hati. Lembut. Kalem. Sangat lembut. Tapi ya harus hati-hati. Biasanya kalau politisi mengklaim itu biasanya kebalikannya Pak Prabowo. Banyak yang mengatakan saya kurang politisi, makanya saya kalah terus. Tapi kali ini insya Allah. Karena saya sudah belajar politik. Saya belajar dari Pak Jokowi yang mengalahkan saya. Berarti itu guru yang hebat, ya kan? Nah, udah santai saja. Santai ya Pak. Iya. Saya sebetulnya baru mau masuk soal politik belakangan Pak. Jadi saya simpen dulu. Saya sebetulnya ada banyak pertanyaan soal politik, termasuk soal guru. Karena teman-teman saya juga sempat mengikuti Pak Prabowo dan ada hal yang menarik. Tapi saya simpen supaya penasaran. Jangan semuanya dibuka di awal dulu Pak Prabowo. Kembali ke soal tadi, menarik. Kontestasi politik Pak. Ya. Yang jelas setiap kali eskalasi politik menghangat. Di pemilu 2014, pemilu 2019, ya. Dan belum lama ini muncul lagi ya. Isu HAM Pak, ya. Keterlibatan Pak Prabowo di peristiwa 98 itu selalu muncul setiap kali menghangat. Ya. Apa tanggapan Bapak soal itu? Iya begini ya Mbak Najwa, jadi memang ini fenomena ya, dalam arti saya udah ikut pemilu ini sudah 4 kali. Pertama 2004, saya waktu itu ikut konvensi di Golkar. Lumayan, dari 35 calon tersaring kalau nggak salah 18. Dari 18 tersaring 5. Lumayan dong 5, ya kan? Habis itu saya kalau nggak salah nomor 4. Nomor 4 dari 5 atau nomor 5 dari 5. Itu 2004. Habis itu 2009 saya maju sebagai wakil presiden. Calon wakil presidennya Ibu Megawati, ya, bersama PDIP. Baru 2014 saya maju sebagai presiden. Ya sudah 4 kali ikut pemilu, dan memang tiap kali saya ikut, apalagi kalau angka polling saya agak bagus, ya mulai keluar HAM ini dan sebagainya. Ini saya kira dalam kehidupan politik di mana-mana itu biasa. Apalagi demokrasi liberal, lawan itu harus kita turunkan popularitasnya, harus kita istilahnya kalau bisa dijelek-jelekin terus supaya tidak bisa muncul. Nah, ini fenomena di banyak negara, ya. Kita lihat di Amerika saja kan begitu. Di Amerika saja dicari-carilah segala macam, ya. Jadi saya anggap ya ini risiko. Saya sebagai prajurit, saya telah melaksanakan tugas saya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan sumpah saya. Saya pertaruhkan nyawa saya berkali-kali untuk Republik, untuk rakyat. Jadi saya tenang, saya tidak kemana-mana. Ya, jadi benar nggak selalu dibilang inilah itulah, mau kudeta, ya kan, dan sebagainya, menculik, pembunuh, dan
Ya kan? Jadi gimana ya? Saya mau apakan? Tapi ya, bahwa isu dan begini, dan ini kan demokrasi. Kalau rakyat percaya semua tudingan-tudingan itu, ya rakyat nggak usah pilih saya. Selesai kan? Iya kan? Tapi bahwa isu HAM itu akan selalu jadi catatan Pak Prabowo dalam rekam jejak perjalanan karir dan militer Anda. Jadi Pak Prabowo merasa tidak perlu lagi menjelaskan apa latar belakang, apa konteks peristiwa ketika itu? Saya kira kan sudah 4 kali saya jelaskan, sudah ada semua di rekod public domain. Iya kan? Jadi bagaimana? Iya kan? Dan ini saya kira narasi yang akhirnya kita bicara masa lalu, ya kan, ini 30 tahun yang lalu dan sebagainya. Memang ini sesuatu yang tidak enak dan itu mengganggu saya. Tenang, tapi ya itu harus hadapi, itu risiko seorang prajurit, ya kan? Itu risiko saya. Banyak rekan saya, banyak anak buah saya malah hilang tangan, malah gugur. Ya ini risiko saya harus hadapi. Tapi Bapak bahkan tidak ragu menunjuk mantan personil tim Mawar yang pernah dihukum di pengadilan militer menjadi anak buah Bapak, menjadi pejabat di Kemenhan. Padahal kan sejarah tim Mawar ini selalu jadi bahan baku serangan publik ke Prabowo Subianto. Tapi kenapa seolah-olah Prabowo Subianto malah memelihara, terus merawat tim Mawar ini, dengan konsekuensi serangan-serangan itu akan terus berdatangan? Kalau kita lihat, mereka kan sudah diadili, sudah lewat proses hukum, sudah selesai sekian puluh tahun yang lalu, mereka masih di tentara, dan mereka adalah prajurit-prajurit yang terbaik. Jadi kadang-kadang suatu peristiwa, karena perubahan iklim politik, perubahan itu akhirnya disalah tafsirkan, disalah artikan. Kan itu juga bagian daripada politik. Ya, jadi saya kira ternyata mereka bekerja dengan baik, mereka diterima dan mereka berprestasi. Walaupun ada catatan pernah dihukum? Saya kira begini lah, kalau Anda tahu peristiwa-peristiwa itu, kalau kita bicara lagi peristiwa-peristiwa itu juga ada suatu proses di mana dari versi kita sebagai pejabat, sebagai aparat waktu itu, ya kan, kalau ada kasus atau ada suatu komplotan, kita harus mencegah itu kan. Nah, kalau kita mencegah itu dengan kita menahan orang, kemudian pemerintah berubah, itu kan berubah. Tapi bahwa niatnya itu adalah untuk mengamankan rakyat, untuk mengamankan bangsa. Saya kira itu, dan ini sudah berkali-kali dijelaskan. Ya. Pak, saya ingat Pak, ketika kita berbincang di ruang kerja Bapak di Kementerian Pertahanan, dan Bapak sempat menunjukkan ke saya meja di ruangan Bapak. Bapak bilang, di ruangan ini saya diberhentikan sebagai prajurit, tapi di ruangan ini pula saya sekarang melakukan tugas sebagai Menteri Pertahanan. Bagaimana menggambarkan naik turun perjalanan hidup Anda, Pak Prabowo, dan bagaimana itu mempengaruhi laku dan sikap hidup Anda, Pak? Jadi begini, saya dari kecil dibesarkan dan membesarkan diri saya sebagai seorang pendekar, seorang kesatria yang ingin membela bangsa, negara, dan rakyat saya. Itu dari kecil saya ditanamkan itu oleh kakek-kakek saya, orang tua saya, dan sebagainya. Jadi itu sikap saya harus berbakti, saya harus mengabdi, dan bila perlu saya harus berkorban. Bahkan berkorban jiwa dan raga. Dari kecil, sejak kita masuk daftar di akademi, ya, di Akabri waktu itu, kita diambil sumpah sebagai prajurit. Dari kecil kita sudah diajarkan oleh pembina kita, pengasuh kita, pemimpin-pemimpin kita, hei kau anak-anak muda, sadarkah kau bahwa kau masuk tentara, kau sudah teken mati. Itu kata-kata mereka di hari pertama
saya masuk di lingkungan tentara, itu yang diajarkan. Anda sadar Anda masuk sini. Anda mengerti apa yang akan Anda lakukan. Bahwa hidupmu, jiwa dan ragamu bukan milikmu lagi. Bukan milik keluargamu. Ini sudah milik negara dan bangsa dan rakyat. Pada saatnya kau harus memberi jiwa dan ragamu. Jadi, kalau naik turun, bagian daripada perjalanan seorang pendekar. Jadi, kalau kita mengalami keberhasilan, alhamdulillah. Kalau kita menerima pujian, alhamdulillah. Kalau kita mengalami katakanlah kekecewaan atau kita dimaki, dihujat, ya kita harus hadapi sebagai seorang kesatria, seorang pendekar. Itu risiko seorang kesatria. Naik turun. Ya, jadi hidup itu memang tidak bisa semua bagus, ya. Maunya saya semua bagus, tapi kadang-kadang kan kita mengalami. Yang saya selalu bilang, seorang pendekar itu jatuh dan bangun. Jatuh dan bangun. Dan sekarang menjadi Menteri Pertahanan, Pak Prabowo jujur, apakah sempat jet lag, Pak? Awal-awal, ketika masuk di kabinet setelah hampir atau lebih dari 2 dekade berada di luar pemerintahan? Jet lag, maksudnya saya kalau dalam pulang perjalanan jauh ya saya jet lag. Tapi kalau apakah sempat berasa karena kan sudah hampir lebih dari 20 tahun kan Pak, baru kemudian Bapak masuk lagi dalam kabinet, dalam pemerintahan setelah sebelumnya berada di luar. Itu penyesuaiannya? Penyesuaiannya saya kira sebentar, ya. Karena pendidikan di militer itu kan cukup membekas. Kita harus tepat waktu, kita harus disiplin, kita harus dan sebagainya. Jadi saya kira saya cepat menyesuaikan. Habis itu maaf ya, saya itu merasa nyaman di pemerintah Pak Joko Widodo. Saya pernah punya banyak pimpinan. Ini saya bukan apa ya, tapi benar saya rasakan. Saya kira Anda tanya semua menteri ya. Beliau itu punya suatu kelebihan. Beliau tidak suka pidato panjang-panjang. Beliau tidak suka pengarahan yang lama, singkat, jelas. Jadi apa ya? Anda cocok dengan gaya itu, Pak? Saya cocok dengan gaya itu. Ya. Jadi malah sekarang saya koreksi diri. Kadang-kadang saya pidatonya terlalu panjang. Tapi apalagi dikasih kopi ini. Itu kopi Pak, khusus kopi. Saya boleh minum. Silakan Pak Prabowo. Saya minum juga kalau begitu. Mohon maaf ya kita minum teman-teman. Pak, hampir 5 tahun ini menjadi bagian dari pemerintahan. Apakah juga mengubah pandangan Bapak tentang kondisi bangsa ini ya Pak? Karena kan melihatnya dari posisi yang berbeda. Benar sekali, Mbak. Benar sekali. Jadi saya sangat bersyukur saya diberi kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo masuk kabinet dan menjadi Menteri Pertahanan. Akhirnya saya hadir di sidang-sidang kabinet yang membahas sering tidak hanya sektor pertahanan. Jadi saya bisa ikuti perkembangan ekonomi, perkembangan pertanian, perkembangan di sektor lain. Itu satu. Kedua, saya masuk di Kementerian Pertahanan, saya melihat birokrasi kita, ya, budaya-budaya yang masih belum begitu baik. Itu koreksi diri kita sebagai bangsa. Jadi saya banyak belajar, terus terang aja, saya banyak belajar. Menemukan situasi itu, apakah mengkonfirmasi apa yang selama ini Pak Prabowo lihat sebagai masalah atau problem di negeri ini, atau mengubah pikiran Pak justru? Saya kira mengkonfirmasi, ya, dan membuat saya lebih
realistis, tapi juga lebih optimistis. Lebih realistis, Pak, maksudnya? Dalam arti begini, kita bicara ya dari dulu, kita merasakan, rakyat merasakan masalah umpamanya masalah korupsi, ya, masalah kebocoran dan tidak efisien, ya kan. Saya dan itu jadi masalah. Presiden sendiri berkali-kali ya kan membahas ini dan menegur, dan Anda lihat sendiri berapa pejabat yang beliau serahkan ke proses hukum, ya, tidak ada upaya untuk melindungi mereka-mereka yang bersalah. Tapi begini, akhirnya saya sadar akar masalahnya adalah bahwa gaji pejabat-pejabat kita, gaji pegawai negeri terlalu kecil, sehingga membuat para pejabat takut akan masa depan. Ini yang membuat iklim memudahkan kebocoran dan sebagainya. Tapi tidak semua, Pak. Kejadian di Kementerian Keuangan, di pajak, remunerasinya sudah sedemikian tinggi, tapi nyolong juga Pak Prabowo. Jadi begini, kalau ya, ini saya bicara tentunya average, rata-rata, ya. Kementerian Keuangan oke, tapi rata-rata seperti itu yang saya lihat. Jadi kalau Kementerian Keuangan, ya begini, kalau negara sudah beri remunerasi yang bagus, sudah beri penghasilan yang cukup baik, masih lakukan hal-hal seperti itu, ini memang sudah harus dihukum yang sangat keras menurut saya. Pak Prabowo, saya ingin bahas portofolio Bapak. Bapak mengemban tugas sebagai Menteri Pertahanan, Pak. Hampir 5 tahun ini, Pak. Belum. 4 tahunan. Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Nanti Oktober ini 4 tahun. Oktober ini 4 tahun. Apa sejauh ini tantangan terbesar yang Anda rasakan, Pak Prabowo, selama mengemban amanah ini? Jadi tantangan terbesar yang saya lihat ya adalah mindset elit kita. Mindset elit kita menurut saya terlalu nyaman. Kita terlalu lama berada dalam comfort zone, ya. Kita berada dalam masa yang relatif damai lama, sehingga elit kita semua merasa, oh, keadaan damai ini adalah keadaan yang normal. Padahal keadaan damai itu keadaan yang sangat sulit dipertahankan, sangat mahal, ya. Dan kita memang di sekeliling kita kan banyak negara-negara yang sebenarnya bersahabat sama kita, jadi kita merasa tidak ada ancaman. Ini yang sangat berat. Dengan kita merasa tidak ada ancaman, akhirnya menurut saya elit kita merasa bahwa pertahanan itu tidak terlalu penting. Pertahanan itu nice to have tapi tidak vital. Padahal pelajaran ilmu politik dan ilmu bernegara dimanapun, pertahanan itu yang vital. Pertahanan itu vital. Kita bisa aman, bisa makmur karena kita bisa mempertahankan negara kita, ya, teritori kita, wilayah kita. Kenapa kita pertahankan wilayah kita di darat dan di laut? Karena di wilayah kita itu banyak kekayaan, ya, kekayaan mineral, kekayaan tambang, segala macam ada di darat dan di laut. Kita punya kekayaan ikan. Kalau tidak salah, cadangan ikan kita kedua terbesar di dunia, ya. Jadi potensi kekayaan ini kalau tidak kita jaga, ini sangat merisaukan. Jadi
ada ajaran ya, ajaran lama dari sejarah Tiongkok, kalau kaya harus kuat. Kalau tidak salah dalam bahasa Tiongkoknya Fu Jiang, kaya harus kuat. Kalau kita kaya tidak kuat, kekayaan kita dirampok. Ini juga ajaran dari Barat ada juga. Oke. Ya, Thukydides itu sejarawan Romawi mengajarkan the strong will do what they can and the weak suffer what they must. Artinya yang kuat akan berbuat sekehendak mereka, yang lemah akan menderita. Baik. Nah, intinya adalah kita kaya, tapi karena itu kita harus kuat. Itu jadi salah satu prioritas yang Anda lakukan di Kementerian Pertahanan, Pak, sampai akhir masa jabatan nanti, memastikan bahwa alutsista kita akan bisa cukup kuat untuk melindungi kekayaan kita. Itu tekad saya, dan Presiden Jokowi sebetulnya punya perhatian yang besar. Kurang lebih 2 minggu setelah saya dilantik, beliau sampaikan begini, Menhan, saya minta rencana jangka panjang. Tolong buatkan saya rencana utuh 25 tahun. Karena saya ingin bagaimana pertahanan kita untuk 25 tahun. Saya agak tertegun. Bayangkan ini ya, beliau bukan latar belakang militer, belum pernah dapat pendidikan militer, dan sebagainya. Beliau memberi tugas, memberi petunjuk, minta dibuatkan rencana 25 tahun. Saya tertegun, saya kembali, kita susun. Ya, dan memang negara sebesar kita, Mbak Najwa, negara sekaya kita, ini hakikatnya kita selalu diganggu. Bahkan sebelum ada Republik Indonesia, selama Nusantara, kerajaan-kerajaan kita selalu diganggu. Ya, Portugis lah, Prancis, Spanyol, Belanda, Inggris, Jepang, Mongol, semua ke sini. Kenapa? Kita ini kaya, Mbak. Bukan kita yang ke Eropa, mereka ke sini. Habis itu udah ke sini nggak mau pulang lagi, ya kan? Ya kan? Jadi ini harus kita sadar, dan semua pakar, semua lembaga internasional meramalkan bahwa Indonesia kelak tidak lama lagi kita akan menjadi negara dengan ekonomi keempat atau kelima terbesar di dunia. Ya. Mereka meramalkan, tapi kita kadang-kadang nggak sadar gitu loh. Ya. Nah, tapi juga ada istilahnya, ada kafiat-kafiat. Jadi istilahnya tentunya ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya ini antara lain ya, kalau elit Indonesia, pemimpin Indonesia bisa kerjasama, bisa rukun, bisa kompak. Kalau pemimpin kita bisa rukun, bersatu dan kompak, Indonesia akan bangkit luar biasa. Jadi Pak Prabowo spesifik diberi tugas oleh Pak Jokowi itu ya, selama 25 tahun apa rencana pertahanan, dan itu yang memang sudah Anda selama ini kerjakan sepanjang sampai 4 tahun ini. Pak, selain masih soal portofolio Kemenhan, Pak, salah satu mandat yang juga diberikan Presiden Jokowi ke Kementerian Pertahanan adalah soal pembangunan food estate atau lumbung pangan, khususnya di Kalimantan Tengah. Pak, sejak awal sudah banyak kritikan Pak Prabowo akan pelaksanaan program ini. Dan belakangan itu ada laporan dari Walhi, dari Greenpeace yang menyoroti bagaimana program ini justru mengeksploitasi hutan, Pak. Mengancam oleh PBB dan sebagainya. Krisis dunia yang akan juga
sampai ke Indonesia atau sudah sampai itu 3 hal, ya. Pertama food, ya, pangan, food. Kedua energi, BBM dan sebagainya. Yang ketiga adalah water, air. Ya, food, energy, water. Ini 3 hal yang kritis. Jadi waktu itu setelah kita analisa, ini 4 tahun yang lalu, kita melihat bahwa untuk mengamankan Indonesia dari krisis ini, kita harus amankan pangan dan energi. Dan salah satu jalan keluar yang mutlak adalah food estate. Ya. Nah, Mbak Najwa, memang selalu ada nanti mempersoalkan lingkungan hidup dan sebagainya dan sebagainya. Yang ini penting, kita juga harus menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup, sangat penting. Tetapi Mbak Najwa, di Indonesia ini kalau tidak salah angka terakhir yang saya ingat sudah lebih dari 80 juta hektar hutan yang sudah rusak. Ya. Jadi ini gagasan kita waktu itu, ini kita usulkan, sarankan untuk jadi produktif, untuk menghasilkan pangan dan energi. Kita bisa dapat energi dari tanaman, ya, biofuel dan sebagainya. Kemudian juga kalau tidak, ya, toh juga banyak konsesi-konsesi hutan dikasih ke perusahaan-perusahaan swasta untuk kepentingan komersial. Nah, pendekatan kita adalah ini untuk kepentingan ketahanan pangan dan energi, mengamankan kepentingan rakyat. Tapi bahwa dalam pelaksanaannya justru memicu deforestasi, justru kemudian banjir, bagaimana kemudian hak-hak warga adat atas tanahnya kemudian juga tercederai. Ada banyak problem yang justru muncul, Pak Prabowo. Benar, itu bisa dipersoalkan, tapi itu juga ada prosedurnya, ada prosesnya. Dalam pendekatan itu kita selalu mengikuti pengarahan dan petunjuk gubernur setempat, bupati setempat, camat setempat, kepala-kepala suku dan kepala-kepala desa setempat. Ini kita ikuti. Iya kan? Jadi memang sekali lagi ya, di Indonesia ini setiap ada inisiatif, sering itu ada perlawanan, ya ada penghujatan. Ini salah satu yang harus kita waspadai. Dan yang kita harus waspadai juga adalah niat yang kurang baik dari kekuatan-kekuatan di luar Indonesia. Jadi Anda tahu, kalau Indonesia ini begitu besar, begitu kuat, kalau kita benar-benar mampu ya produksi makan sendiri dan produksi energi sendiri, kita tidak bisa didikte oleh negara manapun. Jadi selalu kalau ada usaha swasembada pangan, food estate, mau mandiri di bidang energi, rame. Ini, tapi memang betul ini harus kita waspada. Tapi evaluasi dari Kementerian Pertahanan kan memang ya ada problem, Pak. Proyeknya kemudian gagal tanam begitu. Singkong yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan. Ada salah satu pejabat Kemenhan, Pak, yang menyebut mangkraknya program itu karena ketiadaan anggaran dan belum siapnya regulasi pembentukan badan yang diperlukan. Jadi sempat ada statement itu keluar dari anak buah Pak Prabowo. Pertanyaan saya kemudian, apakah memang ini tidak masuk dalam perencanaan sebelumnya? Karena kan bagaimanapun bencana lingkungan akibat pembukaan hutan itu tidak bisa dihindari, Pak Prabowo. Begini, di situ yang saya bilang waktu Mbak Najwa tanya tadi di awal, ya, apa yang saya pelajari dari mana? Dari saya masuk ke pemerintah. Jadi begini, yang saya pelajari yaitu masalah birokrasi kita sering menurut saya kurang disiplin. Jadi presiden
sebagai pemegang mandat, Chief Executive sudah kasih petunjuk, ya kan? Laksanakan food estate. Menteri Pertahanan laksanakan, siap saya laksanakan. Tapi kan kemudian saya harus ke kementerian-kementerian lain. Anda paham? Ya. Satu, perizinan ini, perizinan itu. Ya, saya ini begini, saya ini orang yang loyal. Saya tidak mungkin akan mengeluh tentang dan sebagainya. Jadi saya kembali kepada what is possible. Dan juga saya yakin ya. Menurut Bapak program ini masih perlu dan layak diteruskan walaupun melihat berbagai konsekuensi yang kita temukan di daerah Kalimantan Tengah spesifiknya, Pak? Begini Pak, begini Bu. Setiap proyek pembangunan pasti ada konsekuensinya. Yang jadi korban rakyat, Pak. Harus kita mitigasi, harus kita lindungi rakyat. Tapi jangan ada masalah, ada konsekuensi, jadi jangan berbuat. Jadi saya mau tanya Mbak Najwa, what is the alternative? Apa alternatifnya? Import pangan dari luar, tergantung sama luar. Iya, kalau ada negara yang mau jual. Kalau perang Ukraina, banyak negara nggak mau ekspor. Bagaimana kalau kita tidak punya sumber sendiri? Jadi kita harus lindungi, dan saya kira itu dibesar-besarkan ya. Kita harus lindungi semua kepentingan rakyat, tapi kita tidak ada jalan lain, Mbak Najwa. Kita harus bisa punya produksi pangan kita sendiri. Kita tidak boleh tergantung bangsa lain, karena kita mau merdeka. Bagaimana negara merdeka kalau dia tidak bisa memberi makan ke rakyatnya? Kita mau import terus. Dan sekarang ini tantangannya. Pak, saya mau masuk soal politik, dan kami sudah mengumpulkan cuplikan Prabowo Subianto dari masa ke masa, Pak. Dari mulai tahun 2004 ketika Bapak di konvensi Partai Golkar sampai yang terbaru. Kita lihat videonya yang ini. Atas benang dan kekuasaan yang kita pikul, dan juga kita merasakan benar, merasakan juga semakin baik, semakin benar, saya katakan. Saudara-saudara, secara ringkas, program saya untuk membawa Indonesia keluar daripada keterpurukan, untuk kembali menempati tempat yang terhormat sebagaimana selayaknya ditempati oleh bangsa yang besar seperti Indonesia. Saya sekarang mau bertanya Pak Prabowo selaku ketua partai, salah satu partai terbesar di negeri ini, Partai Gerindra. Pak, berbagai hasil survei Pak menempatkan partai politik itu sebagai lembaga di deretan terbawah kalau bicara kepercayaan publik. Rakyat melihat Pak Prabowo, partai itu tidak mewakili kepentingan mereka tapi mewakili kepentingan elit. Apa tanggapan Bapak soal itu, Pak? Ya, ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama, PR ya.
Karena Juga apakah berarti nanti kalau Bapak menang, lawan akan Bapak ajak bergabung ke kabinet, dan sebaliknya kalau Bapak kalah akan bersedia bergabung bila diajak yang menang? Inikah tradisi Indonesia menurut Anda, Pak, politik Indonesia seperti ini, yang kalah bergabung ke yang menang? kalau saya menang, insya Allah saya menang. Saya akan mengajak semua unsur masuk dalam pemerintahan. Tapi saya tidak tahu mereka mau ngajak kita atau tidak. Tapi kalau Itu hak mereka. Tapi kalau diajak, saya, kalau diajak lagi, kalau diajak, kita harus memberi kader-kader kita terbaik. Kita harus bersatu untuk membangun negeri ini. Itu keyakinan saya, Mbak Najwa. Itu keyakinan saya. Lawan politik jangan kita bikin terlalu dianggap lawan. Anggaplah itu kontestan pesaing. Kita harus ingat waktu kita di sekolah, kalau ada pertandingan, ya kan, itu kan kita ingin menang. Tapi sudah pertandingan selesai, masa kita masih, ya kan? Kontok-kontok. Ya, jadi itu karena tradisi bangsa berbeda-beda, ya. Kita perlu check and balance, harus saling koreksi, tapi kita harus sadar bahwa maksudnya apa tanggapan Bapak atas Anies Baswedan yang juga sudah menyatakan diri akan maju di Pilpres, dan itu artinya ada kemungkinan akan bertarung melawan Anda, Prabowo Subianto, Pak Prabowo? Oke, begini ya. Konsep sebuah republik ya adalah bahwa setiap warga negara yang punya kesehatan yang baik, punya pendidikan yang baik, punya katakanlah penghasilan yang cukup dan mapan, ya, pendidikan yang baik, harus ini konsep republik ya, harus menyediakan diri untuk mengabdi. Anda mengerti? Artinya apa, Pak? Artinya Anies Baswedan sebagai warga negara, kalau dia merasa tadi itu berpendidikan cukup, berkesehatan baik, penghasilannya sudah mapan, dia boleh saja, dia sebagai warga negara bagus kalau dia menyediakan diri untuk maju. Kan dia menyediakan diri untuk berbakti kepada negara. Dan itu kan positif. Ya. Dan sosoknya, boleh saya minta penilaian Anda atas sosok Anies Baswedan, Pak Prabowo? Saya kira bukan wewenang saya atau kompetensi saya untuk menilai. Itu kan rakyat yang akan menilai beliau. Iya kan? Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi. Ya. Nama itu muncul, apakah itu secara serius dipertimbangkan, atau karena ini akan dengan sendirinya membuat banyak pertanyaan soal nilai-nilai demokrasi di negeri ini, itu tidak masuk perhitungan Anda, Pak Prabowo? Tentunya termasuk dong. Semua harus kita perhitungkan. Bisa membuat Prabowo Subianto tertawa terbahak-bahak, dan apa yang selalu pasti bisa membuat Anda menangis? Saya memang nggak tahu ya. Saya memang suka humor. Jadi saya gampang ketawa. Humornya humor garing dead jokes gitu, Pak? Atau humor Sri Mulat? Atau humor apa yang bisa bikin Pak Prabowo ngakak-ngakak sampai sakit perut? Enggak, saya humor apa saja itu. Gampangan, ya, gampangan, apa saja. Bener, nggak tahu saya. Saya memang apa ya? Saya tuh dari dulu ya nggak tahu. Saya suka
Saya itu dan juga filosofi saya belajar, saya itu kita harus gembira. Saya dapat pelajaran dulu dari komandan-komandan saya, dia mengatakan, Prabowo, orang berani itu gembira. Orang berani itu gembira. Ya kan? Kalau kamu sedih, kau masuk kamar aja sedih sendiri. Ya kan? Karena kalau sedih, nggak ada orang lain yang bisa kau ajak sedih kan. Tapi kalau gembira, orang lain bisa ikut gembira. Nah itu. Kapan terakhir kali Bapak menangis? Kapan ya? Menangis. Saya ini juga orang yang cepat terharu. Terusan aja. Kalau saya lihat sesuatu yang membanggakan, kalau saya ingat anak buah saya yang pernah gugur, kalau saya lihat, saya nggak suka lihat, saya tidak suka lihat penderitaan. Itu sifat saya. Yang saya ajarkan kepada lingkungan saya, anak buah saya, apa yang saya dapat ya. Pertama, ya, kalau Anda tidak bisa membantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau Anda tidak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang. Kalau satu orang pun Anda tidak bisa bantu, jangan bikin orang itu susah. Itu filosofi yang saya, jadi saya kira demikian. Ya. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ketua Umum Partai Gerindra, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, bakal calon Presiden 2024. Terima kasih waktu Anda untuk Mata Najwa malam ini.